Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti subuh ya, beberapa jam ke depan kita akan melakukan sahur pertama kita. Maka ada beberapa adab ya, yang harus kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan ibadah sunnah ini ya. Yang pertama, sunnah-sunnah ketika kita sahur. Ini termasuk sunnah-sunnah saum ya, karena hukum makan sahur itu ya sunnah. Tapi walaupun sunnah, maka jangan ditinggalkan. Usahakan untuk senantiasa menjaga amalan sunnah kita. Termasuk salah satu sunnah saum dan adabnya adalah kita makan sahur ya, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Makan sahurlah kalian, dikarenakan sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, jadi jangan sia-siakan, jangan lewatkan walaupun ya kita masih merasa kenyang misalkan, apalagi sahur pertama biasanya belum terbiasa ya, belum ada hasrat atau ya keinginan untuk makan di jam-jam yang biasanya kita tidak makan. Maka usahakan walaupun kita makan sahur dengan meminum seteguk air ya, dan itu pun diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air ya. Jadi usahakan bangun walaupun tidak bernafsu untuk makan, usahakan minum air. Dan sebaik-baik yang dimakan ketika sahur adalah dimulai dengan memakan kurma ya. Seperti kita berbuka dimulai dengan kurma, ketika sahur pun ya afdalnya adalah kita memakan kurma terlebih dahulu, dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamru." Ni'mas sahurul mu'min at-tamru ya, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Ya, setelah makan kurma baru silakan makan makanan yang lain. Ya. Berkaitan dengan waktu sahur, ini sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita ya. Banyak yang terlalu terburu-buru makan sahur ya, jam 2 atau jam 1, jam 2, jam 3 sudah makan sahur. Yang dinamakan makan sahur itu di waktu sahur. Dan waktu sahur ini ya dijelaskan di dalam hadisnya Anas bin Malik dari sahabat Zaid bin Sabit. Beliau berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah." Kata Zaid bin Sabit, kita ini dulu pernah bersama Rasulullah makan sahur bareng. Kemudian Rasulullah ya bergegas untuk melakukan salat. Ya, setelah beres sahur bersiap-siap untuk salat. Kemudian kata Anas kepada Zaid bin Sabit, "Kam bainal adzan was sahur?" Kira-kira berapa lama jarak antara azan subuh dan waktu sahurnya Nabi? Maka jawaban Zaid bin Sabit adalah qadra 50 ayat. Kalau dihitung dengan ayat kurang lebih 50 ayat, kata Zaid, sahabat Zaid bin Sabit. Ya, kalau kita ukur sekarang 50 ayat kurang lebih ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kurang lebih itu antara 15 sampai 30 menit lah. Ya, antara 15 sampai 30 menit. Jadi misalkan waktu subuh 4.30 misalkan, maka ya kita makan sahur mulailah jam 4 ya. Jam 4 kita mulai makan sahur itu jam 4.15. Ya, antara jam 4 sampai 10 menit sebelum waktu azan misalkan. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan makan sahur, dikarenakan sunnahnya adalah mengakhirkan
ya mengakhirkan makan sahur. Ya, wallahu taala alam. Dan juga satu lagi yang lupa saya sampaikan, ketika sahur perbanyaklah beristighfar. Ya, dikarenakan sahur ini waktu yang sangat utama, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Ya, bukan di bulan Ramadan saja. Allah turun ke langit dunia untuk mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar. Allah ijabah hamba-hamba yang berdoa, dan Allah akan beri semua hambanya yang meminta kepadanya. Jadi jangan sia-siakan, jangan jadikan waktu sahur untuk waktu kita tertawa terbahak-bahak, waktu kita menonton televisi, waktu kita mendengarkan ya musik-musik dan lain sebagainya. Tapi jadikan waktu sahur itu waktu yang khusus, yang istimewa untuk kita beristighfar. Ya, sambil makan sahur perbanyak tasbih, istighfar. Setelah makan sahur ada waktu, ya gunakan untuk beristighfar. Ya. Karena sebaik-baik waktu istighfar adalah ketika sahur. Jadi disebutkan dalam ayat surat dalam Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.